akan kasih-Mu. Hatiku rindu, rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Oh Yesus, kekasihku, hanya Engkau. Nama-Mu kan kuukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagi-Mu, Yesus. Bukan setia selamanya. Ini kami Tuhan, kami membawa hati kami kepadamu. Kami ingin menyembah-Mu Tuhan dengan segenap hati, segenap kekuatan dan jiwa kami Tuhan. Kami ingin memuliakan nama-Mu. Jiwaku haus akan kasih-Mu. Hatiku rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Oh Yesus, kekasihku, hanya Engkau. Nama-Mu kan kuukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagi-Mu, Yesus. Bukan setia selamanya. Bapa, kami mengucap syukur malam hari ini Tuhan mengumpulkan kami dalam doa malam ini. Dan kami menikmati kehadiran-Mu, walaupun kami di tempat berbeda, tapi Engkau tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Tuhan hadir bertahta di atas puji-pujian kami, memimpin kami. Itu sebabnya kami selalu mengawalinya dengan pujian penyembahan kepada Tuhan. Meskipun dalam waktu yang singkat, tapi Tuhan melihat hati kami yang rindu untuk memuliakan Tuhan. Karena itu Tuhan, tetap kami menyerahkan Tuhan mengurapi kami semua. Ketika kami nanti memperhatikan firman Tuhan, maka firman-Mu sungguh membawa pembaharuan buat hidup kami. Dan ketika kami melayani Tuhan dengan doa, maka oleh anugerah Tuhan saja, doa kami penuh dengan kuasa seperti yang Tuhan janjikan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, Shalom kepada Bapak Ibu yang sudah berada di channel ini untuk bersekutu dalam doa malam. Dan kita bersama-sama akan kembali memperhatikan firman Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, sebelum saya lanjutkan, saya ingin menyampaikan bahwa doa pagi itu berurutan ya. Kita meneliti mulai kitab Kejadian. Sebetulnya kalau kita membaca firman Tuhan, itu mestinya dimulai dari Perjanjian Baru, saudara. Perjanjian Baru dihabiskan lebih dulu.
Tapi kalau saya mulai dari kitab Matius, ada rekan-rekan sahabat-sahabat saudara saya yang sudah memulai dari kitab Matius, nanti overlapping. Itu sebabnya maka saya mulai dari kitab Kejadian. Nah, tetapi yang doa malam itu sementara ini saya menggunakan kitab Amsal secara keseluruhan akan kita teliti. Tapi sebelum doa dan usaha saya untuk mengadakan ruang khusus mengenai pembahasan Alkitab yang bisa interaksi, saya ingin menyampaikan bahwa saudara-saudara boleh menyampaikan pertanyaan, saudara ya. Saudara boleh menyampaikan pertanyaan mengenai kerohanian, dan saya akan mencoba menjawab dalam renungan-renungan malam kita. Saya memberikan contoh, kemarin dulu itu ada salah satu peserta renungan, peserta doa malam dan doa pagi ini yang menanyakan Melkisedek itu sebetulnya siapa. Nah, itu sebetulnya dapat kita bahas bersama-sama di renungan malam ini ya. Saya akan menyampaikan semampu saya, pengetahuan saya yang diberikan Tuhan kepada saya untuk bersama-sama kita memahami siapa itu Melkisedek itu. Nah, saya sudah menjawab langsung kepada yang bersangkutan. Tapi kalau memang masih ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan kerohanian, bahkan juga yang berhubungan dengan kondisi saat ini yang saudara hadapi. Jadi yang berhubungan dengan kerohanian. Contoh, orang Kristiani kalau berhutang boleh enggak, misalnya semacam itu. Nah, itu nanti kita bisa bahas seperti itu. Jadi di samping kita menyelesaikan kitab Amsal, kalau ada pertanyaan-pertanyaan semacam itu, saya ingin menjawab, saudara. Ya, jadi silahkan saudara disampaikan melalui mekanisme chatting yang ada di kita ini. Ini kan ada mekanisme chatting ya. Nanti kita akan mencatat ada pertanyaan apa, dan saudara, kadang-kadang saya tidak didampingi oleh mekanik, tidak didampingi oleh asisten, sehingga kalau misalnya belum tercatat, saudara bisa mengulangi kembali pertanyaan yang belum terjawab. Ya, supaya perenungan kita ini semakin diperkaya dan sesuai dengan kebutuhan kita gitu, saudara ya. Jadi bukannya saya merasa lebih pandai dari saudara, ada banyak hamba-hamba Tuhan yang ikut dalam doa malam ini. Saya tahu ya, rekan-rekan saya di persekutuan wilayah timur itu di grup WA seringkali dicantumkan juga link, sehingga mereka juga kadang-kadang masuk gitu. Jadi banyak hamba-hamba Tuhan senior di sini. Kalaupun pengetahuan saya terbatas, masih ada yang bisa menolong yang lain seperti itu, saudara ya. Tapi saya akan mencoba sesuai dengan yang dianugerahkan Tuhan kepada saya untuk bersama-sama kita melayani Tuhan, merenungkan bersama-sama, mencari kehendak Tuhan seperti itu. Nah, itu pemberitahuan saya, dan mari kita melanjutkan kitab Amsal. Kita sampai kepada pasal yang ke-8 ya, pasal yang ke-8. Ini judulnya itu Wejangan Hikmat, tapi isinya itu banyak sekali. Ya, ayatnya sampai puluhan ayat di sini, sehingga saya bagi-bagi supaya sesuai dengan waktu yang ada pada kita itu tidak terlalu panjang. Saudara, saya akan mulai sekarang, saya ingin membuat renungan ini pujiannya tidak terlalu panjang, supaya ya memang kalau online itu sebaiknya ada batasan waktu sehingga kita lebih nyaman itu, saudara ya. Kecuali kalau onsite itu memang waktunya bisa lebih bebas. Tapi kalau online itu mengingat juga saudara yang tidak semuanya memiliki wifi di rumah dan sebagainya, itu saya perhitungkan, sehingga minta maaf saudara yang suka menyembah. Saya paling sekarang hanya mau 2 atau 3 lagu aja selesai itu ya. Nah, dan kita menghemat waktu, pokoknya itu prinsipnya. Nah, langsung saja kitab Amsal. Kita kemarin sudah membaca mulai ayat 1 ya. Ayat 1 sampai ayat 3 itu sepertinya satu bait seperti itu ya. Kemudian dari Amsal pasal 8 ini ayat berikutnya itu beberapa ayat satu bait ya, sampai kemarin itu ayat 4 sampai 9 kalau saya nggak salah ingat yang kemarin kan. Nah, sekarang ini saya melihat ini nanti ayat 10 sampai ayat 12 itu satu bait, saudara. Ya, ini
satu bait. Jadi sepertinya satu isu gitu yang harus kita bicarakan. Kemudian nanti ayat berikutnya mulai ayat 13 itu ada satu bait lagi. Nah, nanti coba kita baca bersama-sama. Nanti akan semakin jelas itu ya. Wejangan hikmat sekarang ini kayaknya bagian ketiga itu ya. Bagian ketiga. Coba kita lihat. Amsal pasal 8 ayat 10. Saya baca untuk saudara. Terimalah didikanku lebih daripada perak, dan pengetahuan lebih daripada emas pilihan. Karena hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Nah, ini sepertinya kalau saya membagi, ini satu bait. Ini isunya membicarakan bahwa aku hikmat. Nah, ini juga kemarin juga Mas Wisnu Wardana di Jakarta mempertanyakan juga, kok kemarin disebutkan bahwa hikmat dengan kebijaksanaan itu beda. Saya membedakan memang ya. Hikmat ilahi itu jelas, tidak ada di atasnya kalau hikmat ilahi. Tapi kalau kebijaksanaan itu kadang-kadang kebijaksanaan itu belum tentu positif. Lalu dipertanyakan kebijaksanaan yang tidak positif itu apa? Ini pertanyaan semacam ini kan nanti lagi kan bisa kita bahas. Ini menjadi satu session sendiri di satu doa malam sendiri gitu saudara ya. Nah, ada yang dikatakan kebijaksanaan tapi tidak positif itu ada. Nah, itu korupsi berjamaah itu kan orang merasa ini kita bagi-bagi bersama kok. Jadi ya ini laba dari kita merekayasa proyek itu kita nikmati bersama. Ini untuk kesejahteraan bersama ya bukan dosa. Nah, semacam itu. Nah, ini pertanyaannya, apakah semacam itu bukan dosa? Nah, ini kan kebijaksanaan yang kalau dipandang dari kekudusan dan kebenaran Tuhan itu belum tentu pas, belum tentu sesuai, belum tentu cocok. Sehingga saya menyebutnya tidak selalu menghasilkan sesuatu yang positif. Tapi kalau kita kembali membaca ayat 10 sampai 12 ini, disebutkan di sini aku, yang disebutkan aku itu hikmat, saudara. Hikmat ilahi itu tidak ada yang mengungguli. Hikmat ilahi itu seperti kita tahu mulai dari pasal pertama kitab Amsal, bahwa takut akan Tuhan itu permulaan segala hikmat. Jadi kalau yang disebut hikmat ilahi itu pasti sudah tidak ada unsur kejahatan di dalamnya. Dan hikmat ilahi itu selalu akan membawa kepada keberhasilan kesejahteraan hidup. Kalau itu hikmat ilahi yang benar loh ya, itu pasti. Karena firman Tuhan berkata seperti itu, ya. Hikmat itu bahkan menjadi jalan kehidupan. Sudah kita renungkan yang kemarin itu. Nah, jadi puji Tuhan sekarang ini justru lebih banyak pertanyaan yang ditujukan kepada saya terutama lewat WA itu mengenai hikmat. Wah, hikmat ini kok jadi coba kalau kita tidak meneliti kitab Amsal kan kemarin dulu kan kita bahkan tidak setiap hari merenungkan atau mengucapkan kata hikmat toh. Tapi begitu sekarang menjadi isu di antara kita, maka hikmat ilahi itu ternyata sumber kesuksesan itu dari hikmat ilahi, saudara. Nah, itulah. Nah, puji Tuhan ini sebuah rahasia ilahi, rahasia surgawi yang dibukakan kepada kita supaya kita menghidupinya dan kita meraih kemenangan oleh petunjuk dan pimpinan Tuhan ini. Ya, jadi ini satu bait ya, ayat 10 sampai ayat 12. Nah, kemudian ayat 13 dan 14. 13 dan 14. Coba kita baca. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkaan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Padaku ada nasihat dan pertimbangan, akulah pengertian, padakulah
kekuatan. Coba saudara renungkan, ini kalau menurut saya ini satu bait, ya. Jadi kalau Amsal itu memang dituliskan dengan berbait-bait, maka ayat 13 dan 14 ini satu bait. Ini intinya menceritakan soal apa? Kalau di atas tadi menceritakan soal hikmat, ya, aku hikmat. Nah, di bawah ini kaitannya dengan takut akan Tuhan. Ya, jadi dikatakan di sana tadi, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Jadi hikmat itu hubungannya dengan Yang Maha Kuasa. Kalau kebijaksanaan belum tentu. Bahkan sekarang ini kata kebijaksanaan itu sendiri masih direkayasa atau dikorupsi menjadi kebijakan. Jadi manusia sekarang ini mengartikan antara kebijaksanaan dengan kebijakan itu beda. Lah kan jadi kita manusia ini seringkali merekayasa yang semacam itu, sehingga arti kata kebijaksanaan itu sendiri itu jadi erosi. Itu mirip seperti kata kasih. Kasih itu sekarang bisa mengalami erosi loh, saudara. Kata kasih itu. Nah, tapi kita sedang tidak membicarakan kata kasih. Ini sekarang yang kita bicarakan adalah kata kebijaksanaan. Bahkan dibedakan antara kebijakan sama kebijaksanaan. Nah, semacam itu. Tapi kalau hikmat itu sudah pasti, hikmat itu yang paling baik, itu dari Tuhan. Hikmat itu ada hubungannya dengan Tuhan. Karena di sini dimulai ayat 13 ini dengan takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkaan. Kemudian tingkah laku yang jahat dan mulut penuh tipu muslihat. Jadi hikmat itu mesti hubungannya dengan kekudusan Tuhan, dengan kebenaran Tuhan. Nah, ini pada bait yang kedua. Nah, jadi kalau menurut saya ini 3 bait yang kita perhatikan sore hari ini pada wejangan hikmat yang saya beri, ini judulnya, ini bagian yang ketiga ya, kita merenungkan ini. Wah, ini isinya luar biasa. Jadi yang pertama membicarakan soal hikmat itu sendiri, dan sudah ini hanya melengkapi aja ini di ayat yang barusan kita baca. Yang kemarin dulu, yang sebelumnya itu kan yang namanya hikmat itu dijelaskan siapakah hikmat itu dan ada di mana dia, ada di jalan-jalan, ada di pinggir-pinggir jalan, di atas di atas jalan dikatakan semacam itu. Nah, sekarang kita bisa melihat di spanduk seperti itu, saudara ya. Nah, lalu sekarang bait yang berikutnya ini kita diajak memahami bahwa yang namanya hikmat itu ada hubungannya dengan kerohanian. Hikmat tidak bisa dipisahkan dengan Tuhan, dengan Yang Maha Kuasa. Dan keberadaan Tuhan itu selalu ditandai dengan kebenaran, kekudusan. Itu keberadaan Tuhan yang Maha Kuasa. Bapa yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu tidak bisa dipisahkan dari itu. Nah, sekarang bait yang berikutnya coba kita lihat. Jadi sore hari ini saya batasi sampai ayat 17 saja. Sekarang tadi kita baca sampai ayat 14 ya. Sekarang ayat 15. 15, 16, 17 itu kalau menurut saya itu satu bait, ada hubungannya. Coba dengar. Karena aku siapa? Aku hikmat. Para raja memerintah. Karena aku para raja memerintah dan para pembesar menetapkan keadilan. Karena aku siapa? Aku hikmat. Para pembesar berkuasa juga para bangsawan dan semua hakim di bumi. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Wah, ini. Coba, ini kan, wah. Jadi firman Tuhan ini memberitahukan para pembesar, para penguasa, kalau diperluas lagi, para pemimpin, ya ketua tim, koordinator, apapun, kepala keluarga,
itu melaksanakan kewajibannya pada statusnya itu dengan apa? Hikmat, saudara. Kalau tidak dengan hikmat, maka mereka itu pekerjaannya kurang baik atau bahkan bisa gagal, bisa ancur-ancuran. Wah, ini kalau digunakan contoh-contoh ada banyak. Ya memang situasi di dunia ini tidak selalu persis seperti yang diharapkan. Tetapi kalau firman Tuhan ini berbicara semacam ini, maka sudah jelas kecenderungan-kecenderungan yang ada itu pasti tidak jauh dari yang firman Tuhan katakan. Contoh, kalau ada pemimpin yang dalam memimpinnya itu tidak pakai hikmat, dia memang tidak memiliki hikmat ilahi, ya nanti kepemimpinannya buruk, atau bahkan bisa terpental dari kepemimpinannya. Ya, tapi kalau yang kepemimpinannya baik, itu saudara ya, itu dicintai oleh orang banyak dan kepemimpinannya berhasil. Mungkin kalau saya boleh, ini tiba-tiba saya teringat juga ini barusan ini, contoh, itu kepemimpinan di negara tetangga kita, negara jiran, Malaysia. Perdana Menteri yang sebelum ini, siapa yang kemarin dulu itu, Anda ingat, saya lupa namanya itu ya, saya seringkali tidak mengingat-ingat namanya, tapi peristiwanya saya ingat. Perdana Menteri itu melakukan korupsi besar-besaran, tapi dibela mati-matian sama Perdana Menteri yang bersangkutan, sehingga dia tidak bisa diturunkan dari jabatannya, tapi sudah jelas dia kepemimpinannya buruk. Nah, tapi kemudian yang saya ingat, Mahathir Mohamad yang usianya 90 tahun lebih itu, dia gregetan rupanya. Kemudian dia mencalonkan diri jadi Perdana Menteri. Dan kita ingat kemarin diadakan pemilu dan Mahathir Mohamad yang usianya 90 tahun lebih, mirip dengan bapak saya. Bapak saya usianya 93. Saya itu membayangkan orang seperti bapak saya itu kalau jadi Perdana Menteri bagaimana Pak, masih bisa mikir gitu ya. Tapi karena Mahathir Mohamad gregetan, ini menjadi, bagi saya menjadi sebuah inspirasi. Bukankah saudara menjadi inspirasi? Coba nanti cari tentang sejarah Malaysia akhir-akhir ini, sejarah akan menginspirasi kita. Kita surprise loh ini, orang yang usianya 90 tahun lebih terpilih menjadi Perdana Menteri. Itu karena apa? Karena punya hikmat, memimpin rakyatnya dengan benar. Tapi kalau yang memimpin rakyatnya jauh dari kebenaran Tuhan, ya terpental, kan begitu. Jadi dimanapun di dunia ini yang mengarah kepada kebenaran itu yang akan menang. Itu di mana-mana seperti itu. Jadi Tuhan itu identik dengan kebenaran, dengan kekudusan itu, saudara-saudara. Dan itu berlaku buat semua umat manusia. Apalagi kita yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, jelas, petunjuknya jelas. Sedangkan yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus saja, yang namanya kebenaran itu tidak bisa ditawar. Dan kebenaran itu akan dipahami oleh orang banyak dan itu menjadi tolok ukur buat kebenaran dan kekudusan yang benar-benar dimiliki oleh Yang Maha Kuasa itu. Saya berharap saudara memahami akan hal ini. Jadi saudara-saudara, wejangan hikmat pada bagian ketiga ini kita mendapati 3 bait yang luar biasa memberitahukan kepada kita. Yang pertama, bait pertama memberitahukan tentang hikmat itu sendiri, kembali menambahkan. Lalu yang kedua memberitahukan kepada kita bahwa hikmat itu tidak bisa dipisahkan dengan keberadaan Yang Maha Kuasa. Dan yang bait ketiga ini memberitahukan kepada kita, orang-orang yang sukses, orang-orang yang memimpin, para pembesar itu, mereka itu melakukan kewajibannya dengan hikmat. Tuhan dipuji. Amin. Mari kita melayani Tuhan dengan doa. Sekali lagi saya selalu menggunakan istilah melayani Tuhan dengan doa, saudara. Dan kita akan berdoa syafaat untuk hal-hal penting yang ada di sekitar kita, hal-hal umum yang harus kita doakan. Kemudian yang berikutnya nanti kita akan berdoa sekali lagi, saudara, untuk kebutuhan-kebutuhan khusus, dan nama-nama mereka sudah dikirimkan kepada kita, ada di hadapan saya.
Saudara, kebutuhan yang sangat mendesak itu di antara kita umat manusia itu yang paling dirasakan adalah tentang kesembuhan. Ya, itu di setiap zaman ada. Jadi kita yang membutuhkan kesempurnaan jasmaniah, kesempurnaan kejiwaan itu ada. Dan sumber segala kesembuhan itu hanya Tuhan, yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebagai umat beriman, kita percaya itu. Oleh karena itu yang utama, mari kita berdoa minta kepada sumber kesembuhan itu. Sehingga saudara yang ada di tempat masing-masing, kalau bersama-sama dengan saya sekarang ini berdoa, menyatukan hati saudara sekalian, maka kita namanya melayani Tuhan. Dan yang melayani Tuhan yang diberkati. Saya akan selalu ingatkan hal ini, dan mari pujikan pujian ini sekali lagi, dan kita akan melayani Tuhan dengan doa. Jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Hatiku rindu, rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Oh Yesus, kekasihku, hanya Engkau, nama-Mu kan ku ukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagi-Mu, Yesus, bukan setia, setia selamanya. Bapa di surga, izinkan kami sekarang melayani Tuhan dengan doa. Kami mau berdoa syafaat, membawa beban doa kami. Kami sekarang menyerahkan kondisi yang masih dirasakan oleh dunia dan juga di tengah bangsa dan negara kami. Kami mohon Tuhan mengingat akan kami. Kami mohon Tuhan menolong sehingga kami segera mendapatkan pemulihan yang ada di masyarakat bangsa dan negara kami ini, pemulihan dari ancaman virus corona. Kami mohon Tuhan menolong sehingga kami hidup dengan wajar dan kembali kami menikmati untuk terus menyembah Tuhan dalam hidup kami. Sekarang kami berdoa untuk saudara kami yang membutuhkan kesembuhan dari Tuhan, yang selalu berseru siang malam, kami bawa dalam doa, dan juga sangat merindukan pertumbuhan jasmaniah yang baik buat anak-anak kami, nama yang kami sebutkan nanti, juga pertumbuhan kejiwaan yang baik. Kami mohon Tuhan yang terus menolong kami. Kami menyerahkan saudara kami Ariati Wirawan, saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Elizabeth Rianawati, saudara kami Budi Suswanti, semuanya di Purwodadi. Saudara kami Kristiningsih Joko Widodo, saudara kami Budi Dewi, saudara kami anak Happy Kristiawan, semuanya di Jogja, saudara kami Indah Rukmadi, saudara kami Alek Jiwanu Wibowo, semuanya di Salatiga, juga saudara kami Edita Karyanto di Ambarawa, saudara kami anak Talita Rahajeng di Pemalang, saudara kami Paulus Gunawan Gwihwace di Wirosari. Terima kasih Tuhan sudah memberkati. Sebagian besar dari nama-nama ini sudah mengalami tindakan medis dan sekarang memohon Tuhan yang terus menolong, mengerjakan, menampakkan kuasa-Mu sehingga kesempurnaan kesembuhan Tuhan anugerahkan. Juga kesempurnaan pertumbuhan jasmaniah maupun kejiwaan
dari saudara yang namanya kami sebutkan. Tuhan juga memberkati keluarga yang mendampingi sehingga semuanya ada dalam damai sejahtera Tuhan, ketabahan, kebaikan Tuhan anugerahkan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk pergumulan selain kesembuhan dari saudara kami Sri Purwati, saudara kami Betania Putri Jatusari di Penawangan, juga saudara kami Yohana Asri Saptorini di Kediri. Tuhan menolong pergumulan yang senantiasa disampaikan kepada Tuhan, memberikan jalan keluar, terobosan baru, sehingga pertolongan Tuhan nyata atas saudara-saudara kami ini. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur, kami setiap hari menyerahkan pelayanan kami ini, baik onsite maupun online. Tuhan menolong, menyempurnakan, memberikan kepada kami kemampuan, sehingga kami dapat mempersembahkan pelayanan sebaik-baiknya bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami juga mengucap syukur setiap hari Tuhan memberikan sesuatu yang baru kepada kami, sehingga hidup kami penuh dengan semakin percaya diri, semakin antusiasme, semakin bersemangat, dan semakin bergairah menyambut masa depan kami untuk menang bersama dengan pimpinan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus, karena semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Demikian doa malam hari ini saudara sekalian. Terima kasih kepada semua yang sudah hadir di doa malam ini. Puji Tuhan, kita merasakan bahwa semakin banyak orang diberkati, semakin banyak yang mengikuti, yang mengharap-harapkan. Kalau sampai tidak ada, saya sering ditanyakan dan bahkan terlambat sedikit aja, mana ini persekutuan pagi atau doa pagi dan doa malam. Itu membuktikan bahwa sebetulnya kita manusia itu rindu untuk selalu diisi oleh kuasa Tuhan melalui firman-Nya. Karena itu, mari terus dukung doa supaya saya diberi umur panjang terus dapat melanjutkan pelayanan ini, saudara, juga kami dan tim ya, dengan kemurnian hati dan kesempurnaan yang dari Tuhan seperti itu. Juga saudara yang belum memberikan subscribe, silahkan saudara memberikan subscribe, berikan juga like, komen dan share, dan juga saudara-saudara bagikan kepada teman-teman lain di grup-grup WA rohani yang saudara ikuti, supaya lebih banyak lagi yang diberkati, lebih banyak lagi yang bersama-sama melayani bersama dengan kita. Itu ya saudara ya. Ya. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.